Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk menikmati hari ini, dan kita dapat berkumpul bersama-sama untuk sama-sama belajar demi kebaikan kita. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini saya akan memberikan ceramah dengan tema ketukunan dalam beribadah. Kita sebagai umat manusia sudah seharusnya melakukan ibadah seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lakukan harus disertai dengan ibadah. Ibadah sangat penting bagi kita semua. Seharusnya kita dapat menjaga ibadah kita agar selalu terjaga, dan semoga kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan melalui doa-doa dalam ibadah. Semua masalah yang datang ataupun sesuatu yang kita inginkan harus kita sertai dengan ibadah. Karena dalam ibadah kita bisa meminta apapun yang kita mau, ataupun kita bisa meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita perbuat, kesalahan yang telah kita perbuat. Dan selain itu, ibadah sangat-sangat penting karena ibadah itu adalah yang utama. Kita sebagai umat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita sebagai umat Islam sudah seharusnya menjaga ibadah kita, berusaha mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Bahkan apabila mungkin kita belum bisa sholat 5 waktu, setidaknya kita harus belajar untuk mulai memperbaiki sholat kita. Seperti misalnya kita bisa mulai belajar dari sholat subuh, kita bisa belajar membiasakan diri bangun lebih awal, ataupun kita bisa menghidupkan alarm agar kita bisa terbangun sesuai waktu ibadah. Seperti yang saya lakukan, biasanya saya tapi setiap hari saya menghidupkan alarm agar bisa menunaikan ibadah subuh, walaupun mungkin terkadang masih terlambat, tapi saya selalu berusaha untuk memperbaikinya. Karena saya juga bukan termasuk orang yang baik, saya juga masih banyak salahnya, sehingga saya akan selalu berusaha untuk memperbaikinya. Biasanya saya menghidupkan alarm itu jam 4:30 kurang, atau mungkin 4:30 itu sudah hidup alarmnya, sudah bunyi, tapi saya matikan lagi, saya tidur lagi, tapi nanti saya bangun jam 5 dan melaksanakan sholat. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kita bisa memperbaikinya dari hal-hal kecil agar kita bisa memperbaiki ibadah kita yang mungkin masih sangat-sangat kurang. Karena sesungguhnya tuh hidup itu hanya untuk beribadah, karena ibadah memang sangat-sangat sepenting itu. Selain itu, kita juga bisa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di saat kita merasa diri kita ini terlalu banyak dosa, kita bisa melakukan ibadah sholat lalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita sertakan sholawat Nabi agar ibadah kita semakin sempurna. Mungkin dalam kita menjalani hidup ini kita sering didatangkan masalah ataupun apapun itu yang datang pada hidup kita, tapi kita bisa melewati semua itu dan disertai dengan ibadah yang kuat.
Serta kita melakukan ibadah itu tidak hanya tentang sholat, tetapi kita bisa puasa, terus sedekah, karena semua itu juga merupakan ibadah. Karena ibadah itu tidak hanya sholat, tetapi kita harus juga menyeimbangnya dengan puasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin Kamis itu, ataupun kita bisa mengikuti puasa sunnah yang lainnya, serta kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, ataupun kita bisa bersedekah sedikit demi sedikit saat kita di masjid mengisi kuota infak masjid, dan yang lain-lain. Karena ibadah itu sesungguhnya tidak hanya sholat, tetapi kita bisa menyeimbanginya dengan yang lain yang ya seperti puasa dan sedekah itu. Karena dengan kita menyeimbangkan ibadah kita, insya Allah semua yang kita inginkan, semua masalah yang kita hadapkan, yang sudah kita hadapi, yang sedang kita berusaha menyelesaikan masalahnya, insya Allah semua itu akan dapat terselesaikan dengan baik, dan kita dipermudahkan segalanya untuk melakukan segala rencana kita, dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan melalui dengan ketekunan beribadah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Besok kita akan membahas tema-tema yang lain lagi yang mungkin bisa lebih menarik dan bisa kita pelajari bersama-sama. Kita akan belajar sama-sama dan kita akan berusaha menjadi lebih baik dengan bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan ataupun mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih.